Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Ya, jadi kita akan menghitung tentang volume kerucut. Nah, untuk mencari volume kerucut, maka kita akan mencari dari volume tabung. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang volume tabung, ya kan? Jadi volume kerucut ini kita cari dari rumus volume tabung. Nah, alat dan bahan untuk yang perlu kita gunakan, yang kita gunakan di sini untuk mencari rumus volume kerucut itu ada tabung, ini ada sebuah tabung. Terus ini ada sebuah kerucut, ya kan? Ini kerucut. Terus ini ada pasir. Nah, ini ada pasir. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk tabung dan kerucutnya ini, ya, kalau kita lihat, ini kita akan lihat, sudah. Nah, jadi diameter tabung ini sama dengan diameter kerucut, ya kan? Diameter tabung sama dengan diameter kerucut, sehingga jari-jari tabung di sini, jari-jari tabung ini sama dengan jari-jari kerucut karena diameternya sama. Terus perhatikan lagi juga, kalau kita lihat, ini tinggi dari tabung ini dan tinggi dari kerucut ini juga sama. Nah, kalau kita masukkan pas, jadi tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Jadi sekali lagi, di jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Oke. Nah, baik, kita mulai. Pertama-tama untuk percobaannya kita isikan dulu ini. Kita isikan kerucut ini, pasir ke dalam kerucut ini dulu sampai penuh. Untuk kalau kalian ingin percobaan di rumah, kalian bisa membuat sendiri bahan kerucut dan tabungnya itu dari karton misalnya, boleh. Terus untuk isiannya, kalau karton berarti mungkin di rumah bisa menggunakan beras atau pasir yang ada di depan rumah, boleh digunakan. Sebenarnya ini bisa juga lebih menggunakan air kalau misalnya kalian membuat tabung atau kerucutnya dari bahan yang tahan air. Oke, ini sudah penuh, ya kan? Kerucutnya sudah penuh. Kita pindahkan ke dalam tabung. Satu kali kan? Ya. Sudah satu. Ternyata belum penuh, jadi kita isikan tabungnya ini nanti sampai penuh. Ini sudah satu kali. Berikutnya kita isi lagi kerucutnya. Kita isi lagi.
ini sudah penuh juga, kita pindahkan ke dalam tabung. Oke, berarti ini yang kedua, ya kan, 2 kali. Oke, berikutnya ternyata belum penuh, saudara-saudara. Jadi ini kita isi lagi sampai nanti tabungnya penuh. Oke, sudah penuh. Kita pindahkan lagi ke dalam tabung. Ini yang ke Jadi ini yang ketiga, ya. Jadi setelah pengisian sebanyak 3 kali, maka tabung ini penuh. Jadi tabung ini terisi oleh 3 kali volume kerucut. Oke. Jadi sekali lagi, setelah kita 3 kali tadi memindahkan isi dari kerucut ini, ke dalam tabung ini, maka ternyata kita memindahkan yang isinya tadi sebanyak 3 kali. Jadi dari kerucut ini kita pindahkan ke tabung ini, ya kan? Nah, maka bisa dikatakan bahwa tabung ini memiliki volume 3 kali dari volume kerucut. Sekali lagi, karena kita tadi memindahkan isi volume kerucut ke dalam tabung sebanyak 3 kali, maka volume tabung ini itu sebanyak 3 kali volume kerucut. Kalau kita gambar dua bangun tersebut, maka kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini gambar kerucutnya, ini gambar tabungnya. Nah, terus ini adalah jari-jari kerucut. Jadi ini RK ini adalah lambang dari melambangkan jari-jari kerucut. Terus TK ini melambangkan tinggi kerucut. Sementara S ini adalah garis pelukisnya. Nah, untuk tabungnya, jari-jari tabung ini saya lambangkan misalnya adalah RT. Ini adalah, jadi untuk membedakan antara jari-jari kerucut dengan jari-jari tabung, maka ini untuk jari-jari kerucut diberi lambang RK, jari-jari tabung diberi lambang RT. Terus tinggi tabung itu dilambangkan TT. Nah, ini juga untuk membedakan dengan tinggi kerucut, ya kan? Tadi diketahui bahwa jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, maka RT jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, maka TT yang ini, ya kan, sama dengan TK. Jadi RT itu jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, berarti RT sama dengan RK, TT itu sama dengan TK.
Oke, sekarang kita akan coba untuk mencari rumus volume kerucut. Nah, dari percobaan yang awal tadi sudah diketahui bahwa volume tabung itu 3 kali volume kerucut, atau bisa kita tulis 3 kali dari volume kerucut itu sama dengan volume tabung, ya kan? Nah, jadi 3 kalinya volume kerucut itu sama dengan volume tabung. Kalau kedua ruas ini saya bagi 3, maka hasilnya volume kerucut itu sama dengan volume tabung bagi 3. Nah, ingat untuk perkalian pecahan, maka ini bisa saya jadikan suatu perkalian pecahan. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Ini kalau dikalikan balik lagi ke sini, ya. Ini kelas 1, kelas 7. Pelajaran kelas 7. Nah, kita tahu tadi volume tabung pada materi sebelumnya itu adalah luas alas kali tinggi. Otomatis karena luas alasnya adalah lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat, R-nya adalah R tabung. Sehingga luas alas kali tinggi kemarin untuk tabung itu adalah pi r tabung kuadrat kali tinggi tabung, ya kan? Jadi luas alasnya pi r tabung kuadrat dikali tinggi tabung. Maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali pi r t kuadrat, ini jari-jari tabung kuadrat, dikali tinggi tabung. Ini jadi yang ini, bagian ini adalah volume tabung, ya kan? Dari sini ini ya. Oke, karena tadi di sini kan, karena di sini jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, sehingga RT sama dengan RK, dan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, TT sama dengan TK, ya kan? Ini tadi RT sama dengan RK, TT nya sama dengan TK. Nah, maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali pi r. Nah, ini kan karena RT nya sama dengan RK, RT nya ini kita ganti dengan RK, sehingga RT kuadrat menjadi RK kuadrat. Sekali lagi, karena RT nya ini sama dengan RK, ya kan? RT sama dengan RK, maka RT yang di sini saya ganti dengan RK. Maka RT kuadrat di sini menjadi RK kuadrat, ya kan? Terus TT-nya, karena TT ini sama dengan TK, ya kan? Karena TT ini sama dengan TK, maka TT yang ada di sini saya ganti dengan TK, ya kan? Sehingga volume kerucut sama dengan pi r kuadrat, volume kerucut sama dengan 1/3 pi RK kuadrat dikali TK kuadrat. Padahal kita tahu tadi di sini RK-nya adalah jari-jari kerucut. TK-nya adalah tinggi kerucut. Sehingga volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali jari-jari kerucut kuadrat dikali tinggi kerucut. Nah, maka rumus untuk volume kerucut menjadi 1/3 pi r kuadrat T, dengan R-nya adalah jari-jari kerucut, RK ini tadi, T-nya adalah tinggi kerucut. Nah, itu adalah cara mencari rumus volume kerucut. Jadi kalau kalian lupa, mungkin bisa diingat-ingat,
bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga volume tabung, dengan tinggi tabung dan jari-jari tabung dengan kerucut itu sama, ya. Tuh, kalau misalnya ini lupa rumusnya bisa ditelusuri dari situ. Baik, berikutnya ini ada contoh soal. Nah, kita lihat volume kerucut pada gambar di samping. Nah, kita lihat di sini, sebelum kita menghitung volumenya, maka kita harus tahu dulu jari-jarinya berapa, tingginya berapa, ya kan? Kalau kita lihat gambar di sini, maka jari-jari dari kerucut ini adalah 7, maka R-nya adalah 7. Nah, terus tingginya berapa? Tingginya adalah 24. Maka kita gunakan rumus yang tadi, V sama dengan sepertiga PR kuadrat T, ya kan? Nah, coba kalian hitung kira-kira berapa. Pakai pi 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena di sini kelipatan 7, biar mudah ngitungnya. Oke, kita coba saja kira-kira setelah kalian hitung berapa jawabannya. Ada yang menjawab ini atau ini atau ini atau ini? Apakah ini? Kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah 1232 cm kubik. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat dari gambar tabung yang tadi, maka diketahui apa? Diketahui jari-jari tabung adalah 7, maka R-nya adalah 7, ya kan? Terus apalagi yang kita ketahui? Ya, betul, tingginya. Tinggi kerucut, maaf, salah tadi. Jari-jari kerucut itu adalah 7. Tinggi kerucut itu adalah 24 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan volume, maka V, volumenya berapa. Nah, jadi untuk mengerjakan soal mungkin bisa dibiasakan seperti ini, karena ini untuk mempermudah kita. Jadi yang diketahui itu apa saja, yang ditanya apa. Nah, ya tinggal menentukan volume. Rumus volume itu apa tadi? Sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kita tinggal masukkan. Jadi selalu tulis dulu di sini rumusnya. Terus kemudian kita tinggal memasukkan. Berarti sepertiga pi nya 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena nanti di sini ada bilangan yang bisa habis dibagi 7. Kalau kita lihat di sini jari-jarinya 7. Nah, maka untuk memudahkan penghitungan, apakah harus 22/7? Tidak. Pakai 3,14 juga boleh, ya. Tapi ini hanya apa ya? Trik untuk memudahkan penghitungan. Jadi kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, kita bisa gunakan pi-nya 22/7, ya kan? Nih. Oke. Berarti pi-nya 22/7, R kuadrat, R-nya 7, berarti 7 kuadrat kali T. T-nya berapa? 24. Sehingga 7 kuadrat itu kan artinya 7 kali 7. Ini juga trik untuk memudahkan perhitungan, karena nanti ini bisa kita bagi habis. Nah, jadi kita tidak bekerja dengan bilangan yang besar. Jadi kita tulis 7 kuadrat itu kan artinya 7 kali 7. Apakah langsung dikuadratkan? Boleh, bebas, ya. Jadi ini hanya trik saja untuk memudahkan penghitungan. Kalau misalnya kalian lebih mudah menghitungnya langsung dikuadratkan, saya lebih mudah dikuadratkan, tidak apa-apa, ya, bebas. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Berarti ini bisa 7, ini bisa kita bagi dengan 7, 1,
ya kan. Terus 3 ini bisa kita bagi dengan 24, berarti ini 8. Karena lebih enak, bilangannya lebih kecil kan. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 8. Hasilnya adalah 1232 cm kubik. Ya, itu caranya. Cara menghitung volume. Oke, berikutnya ini ada contoh soal lagi. Volume kerucut pada gambar di samping adalah 1570 cm kubik. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Wah, ini diketahui volumenya, diketahui apa ini? Jari-jarinya. Kita diminta untuk menghitung tinggi kerucut di sini, ya kan? Nah, kira-kira berapa ini ya? Coba saja. Apakah kalian bisa menghitungnya? Oke, kita coba saja. Misalnya enaknya ini saja. Pilih yang paling besar. Ternyata salah, saudara-saudara. Nah, terus berapa ini? Oke, kita lihat pembahasannya. Bagaimana caranya kalau diketahui volume, diketahui jari-jari, menghitung tingginya. Jadi ini tadi gambar kerucutnya, diketahui volumenya 1570 cm kubik, ya kan. Terus dari gambar diketahui juga jari-jarinya 10. Ditanyakan tadi apa? Tinggi, ya, tinggi kerucut. Oke. Nah, caranya tetap sama, ya. Karena di sini yang diketahui adalah volume, maka tulis saja langsung rumus volume. Volume itu sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Ini selalu awali dengan ini, ya kan. Kita kan tidak ngitung volume, ya tetap biar gampang karena ini diketahui volume, langsung di sini tulis volume. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan. Di sini V-nya berapa? 1570, masukkan ke sini. Yang diketahui langsung masukkan ke sini. R-nya berapa? R-nya 10. Maka 1570 volumenya kan sama dengan sepertiga kali pi. Pi-nya 3,14. Kenapa kok 3,14? Karena R-nya ini kelipatan 10. Kalau 10 kuadrat itu kan 100. Nah, ini nanti desimalnya hilang. Sekali lagi, ini hanya trik. Pakai 22/7 pendekatan boleh? Boleh. Tetap boleh, ya, dan tetap benar. Jadi ini hanya untuk memudahkan menghitung saja, ya kan. Kalau kelipatan 10 pakai 3,14, kelipatan 7 pakai 22/7. Tapi tidak harus, ingat itu tidak harus. Oke, jadi pi-nya 3,14, R-nya tadi berapa? 10, berarti 10 kuadrat dikali T, ya, T-nya nanti yang akan kita hitung. Jadi sekali lagi untuk memudahkan kalian, kalau misalnya diketahui adalah volume, langsung tulis saja rumus volume. Yang di soal yang dibahas itu adalah volume, langsung tulis rumus volume. Ya. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Caranya seperti itu. Baru nanti kita hitung. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat 10 kuadrat itu kan 100, berarti 1570 sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 100 kali T. Nah, ini kan enak kan, 3,14 kali 100 kan berarti menjadi desimalnya menjadi bulat. Nah, 1570 sama dengan sepertiga kali 314 kali T. Sehingga nah, ini
Sepertiga kali 314 itu adalah 314 per 3 kali T. Ini dua ruas kita bagi 314 per 3, berarti ini 570 per 314 per 3 sama dengan T. Nah, ingat, terus ini berarti artinya adalah 1570 kali 3 per 314 sama dengan T. Ini kita bagi, kita coret, maka hasilnya nanti 5 kali 3 dapatnya 15 sama dengan T, T nya sama dengan 15, loh kan, ketemu ya kan? Jadi tinggi jawaban dari soal yang tadi itu adalah 15, bukan 21 ya. Nah itu, jadi sekali lagi untuk soal-soal yang seperti ini itu langsung saja, kalau yang dibahas volume langsung tulis volume ya. Tulis yang diketahui dulu, tulis yang ditanya dulu, tulis rumusnya, masukkan yang diketahui, maka nanti kita tinggal menghitung saja. Baik, demikian untuk pembahasan volume kerucut kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.